Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubono Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali dan kita kembali kepada bahasan yang Iya, sudah beberapa kali ya, kita bahas juga ya Mas ya. Hersu. Kalau kita kan nggak menghilang, Mbak. Soalnya ada yang lagi menghilang. Saya nggak tahu menghilang atau disuruh menghilang gitu ya. Ini Mhm. lurah Kohot di Tangerang yang ternyata kalau dari pernyataannya Nusron Wahid itu diketahui bahwa yang ada pagar laut sepanjang 30 kilometer lebih itu 30,16 kilometer itu ternyata Mhm. yang sudah ada SHGB sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik itu ada di desa Kohot gitu ya, dan ada di beberapa tadi ada desa sedikit banget tapi yang terbanyak itu di Kohot ini. Jadi ini memang kalau dia menghilang atau dia disuruh hilang itu bisa jadi mata rantai yang terputus gitu mungkin ya, karena bagaimana bukan sekarang ini udah mulai muncul desakan-desakan agar aparat penegak hukum itu bertindak untuk mulai memeriksa karena dugaan kolusinya kuat itu orang seperti Pak Mahfud MD misalnya juga udah mulai mencurigai soal itu. Tapi kita juga tahu orang seperti Sahroni dari Komisi 3 juga menyuruhkan agar polisi bertindak kan gitu, dan banyak sekali yang menyuruhkan itu orang mantan Kabar Eskrim Komjen Susno Juwaji Mhm. misalnya juga udah teriak-teriak itu segera bertindak karena ini jelas unsur pidananya harus jelas. Dan kemudian pengakuan-pengakuan dari lapangan ya dari warga yang sekarang sudah mulai Mhm. berani speak up kan, tadinya kan warga ini nggak berani ya ngomongnya Mbak Gia, Betul. itu sekarang ternyata memang jelas bahwa peran dari ini sangat kuat. Apa perannya itu luar biasa, memang peran dia di bahkan Mhm. katanya sampai bawa alat berat segala macam ya. Kalau Nusron mungkin masih Betul. halus, sebenarnya Nusron tahu bahwa Mhm. otaknya itu di sini, masalahnya itu ya di Kohot Mhm. di Arsin. Iya, jadi Arsin ini sekarang menjadi buruan Mas Ersu. Hmm, hmm, Entah menghilangnya karena dia itu diburu oleh warganya sendiri, hmm, hmm, diburu oleh media, diburu semua orang mencari dia begitu. hmm, Jadi ini proses menghilangnya dia itu eh, dia tidak tampak lagi di kediamannya dari sejak terakhir bertemu dengan Menteri Nusron Wahid, hmm, yaitu Menteri ATR BPN, yaitu pada tanggal 24 hari Jumat pekan lalu. Nah, ketika itu kan dia sesudah berdebat dengan Nusron begitu, yang dia kekeh bahwa itu tadinya adalah daratan dan kemudian makanya itu bisa disertifikatkan karena tadinya adalah tambak dan sebagainya, dan Nusron mengatakan ya kalau seandainya tadinya mana buktinya begitu, mana buktinya, ya iya tadinya ada di sana begitu, tapi kan masyarakat juga mengatakan bahwa tidak ada tambak di situ begitu. Dan ketika ditelisik lebih jauh, akhirnya Nusron mengatakan bahwa kalau seandainya sekarang penampakannya udah nggak ada, berarti itu kan tanah musnah gitu. Dan dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Ketika itu dia kemudian ketika ingin diwawancara oleh wartawan, dia kabur. Itu terakhir kali hmm, Mas Ersu katanya dia hmm, akan sholat Jumat. hmm. Diburu ke tempat sholat Oh, Jumat cuma. untuk Hmm. diwawancara. Dan ternyata sesudah itu pun dia tetap kabur bersama dengan Paspamdes, kata Mas Hmm. Ersu. Pasukan pengamanan Nggak, desa yang kata mirip dengan wartawan Paspamdes. itu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Tapi Sejak itulah dia tidak terlihat dan sekarang ini sedang ramai media juga mengabarkan bahwa dia pergi bersama Rubiconnya. Jadi mungkin di iya, antara iya, 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 mobil iya. yang lain kan ada Nah, Fortuner, mm, ada Honda Civic, juga ada mm, mobil-mobil yang lainnya lagi, Mas Irsu, selain itu yang harganya memang ya menengah ke atas. Kalau Rubicon udah jelas mewah lah, mm. karena harga Rubicon itu kan mulai 1,7 miliar sampai dengan ya up ke atas gitu. Dan kemudian eh tidak ada di rumah gitu, hanya ada penjaga yang ketika ditanya ya tidak tahu bosnya ini pergi kemana. Dan kita Nah, tidak tahu ini menghilang, ini kabur, ataukah disuruh bersembunyi terlebih dahulu. Karena mm, sekarang semua orang ini mencari, termasuk warganya sendiri. Jadi mm. warganya mengatakan, iya sejak itu mereka ingin bertemu dengan Arsin bin Asib ini, tapi ternyata sulit menemui dia karena dia tidak ada di tempat Ya, begitu. ini mungkin yang bagus itu bikin investigasinya Koho TV ini mestinya yang bikin bagi. Ya. Iya ya, jadi ya memang betul Mas Ersu. Jadi ada Kohot TV lah ini ya, yang mulai tayang itu sekitar tahun 2023 The begitu Kohot base-nya TV. YouTube juga ya. Ya, base-nya YouTube begitu, dan
disebutnya kalau media menyebutnya ini adalah perusahaan media begitu ya, karena sekarang Keren banget. Iya, iya, iya. perusahaan media. Tapi kalau kita lihat subscribernya memang masih sekitar 1.000 sekian begitu Mas Hersu ya untuk satu tayangan. Ada yang ditonton puluhan viewers begitu ya. Dan di Koho TV ini dia banyak sekali di situ yang ya kita jadinya bertanya-tanya. Ini Hmm, kira-kira Agung Sedayu Group ada di balik ide atau hmm, setidaknya hmm, apakah ini memang sengaja dibuat untuk hmm, itu begitu? Karena nuansanya di dalamnya postingannya adalah tentang membela PSN, PSN hmm. PIK 2 tersebut, PIK 2. Dan juga promosi misalnya dari PIK gitu, dari Agung Sedayu membantu warga desa tersebut, begitu Mas Hersu. Bansos Eh, ya. ya, betul. Jadi memang isi-isinya yang seperti itu, begitu. Dan ada juga yang dia tampak bersama dengan APH, begitu ya, si kepala Ap- desa Arsin Aparat ini, penegak hukum maksudnya. Ah, aparat penegak oh, hukum. oke. Eh, kita bisa lihat dari seragamnya sepertinya TNI dan juga aparat Polri begitu. Nah, yang Dan penegak dia hukum berarti Polri-nya ya. Kalau TNI kan sebenarnya nggak ada urusan itu, Pak. TNI ini kan urusan bangsa dan negara ini. Jadi ingat Pak Prabowo betul. yang ingatkan bahwa sebuah negara gagal Mhm. itu karena polisi dan tentaranya gagal, kata Pak Prabowo kemarin ya. Ya. Iya, jadi Kohotif ini, kalau Hmm, seandainya kita lihat misalnya nih, saya lihat Mas Hersu, hmm, tayangan perdananya itu bulan November 2023. Nih, hmm, kita bisa melihatnya kalau seandainya kita, itu kan ada home, ada short, ada hmm, video, kita cari misalnya videonya itu yang paling lama, begitu ya. hmm, Itu terlihat di situ bulan November 2023. Terus kemudian apa saja isinya? Isinya itu antara lain misalnya ucapan gitu ya, kalau di awal-awal ucapan atas berdirinya atau launchingnya Koho TV tersebut. Kemudian juga ada lagi yang coba nih saya lihat ya, sebentar saya ganti dulu. Ini kemudian oh ya ada video tadi yang dia bersama dengan Pak Arsin ini bersama dengan orang berseragam TNI dan juga Polri tersebut tayang di tanggal 3 Desember 2023. Jadi Kades Arsin ini didampingi keduanya dan kemudian dia menceritakan soal proses relokasi warganya, kalau tidak salah sekitar 300 warga begitu Mas Hersu. Apakah itu kakak atau bagaimana? Biasanya kalau relokasi dihitungnya kakak begitu hmm. ya. Itu direlokasi ke tempat lain. Dan itu sebagai proyek Agung Sedayu Group begitu. Nah, proses relokasi sendiri itu kalau kita melihat di sana memang banyak warga yang sudah direlokasi. Karena apa? Karena memang tempat tersebut akan digunakan untuk proyek Agung Sedayu. Antara lain adalah untuk memindahkan orang-orang yang sudah digusur, dipindahkan dari proyek yang sebelumnya, begitu. Jadi Hmm, relokasi ke tempat yang di situ dan yang di situ direlokasi ke tempat yang lain. Selain itu juga adalah untuk pembangunan proyek PIK sendiri dua, PIK 2 sendiri itu begitu. hmm, Jadi ya memang ada banyak tujuan di situ ya Mas Hersu. Dan ini adalah yang ada di darat nih kasusnya. hmm, hmm, Sementara kalau yang sekarang sedang ramai kan yang ada di pagar laut. hmm, Walaupun ternyata ini berkaitan juga dengan itu begitu. Jadi ini beroperasinya adalah di darat dan di laut. hmm, Kades Arsin ini Mas Hersu. Kalau yang di darat dia seperti misalnya memalsukan gitu ya, memalsukan data-data diri hmm, hmm, yang kemudian orang diminta data dirinya difotokopi apa dan sebagainya dan tentu saja yang bisa melakukan itu adalah aparat desa begitu. hmm. Ini wewenangnya Arsin dan juga bawahannya begitu Mas Hersu dan Jadi eh, mereka ini anu ya apa identitasnya dipakai untuk mengajukan betul. SHG HGB tadi itu HGB-nya kemudian dibeli oleh oleh Agung Sedayu, pengakuannya Agung Sedayu gitu kan ya Mbak ya. Pengakuan dari Agung Sedayu Hmm, bahwa hmm, mereka hmm, membeli HGB dan hmm, SHM itu hmm, dari warga. Warga dari mana? Warga dari tanah yang dikatakan tadi, tanah musnah itu tadi, begitu. Jadi di antara tanah tersebut ternyata kan sudah dibakar-bakari, begitu. Anehnya sampai sekarang Agung Sedayu kan tidak mengakui bahwa tanahnya itu yang memagari mereka, begitu. Jadi siapa ini yang memagari? Dalam hal ini memang banyak sekali warga yang mengatakan bahwa misalnya
bambu-bambu begitu kan, itu atas perintah bambu-bambu yang ada di pinggir pantai begitu atas perintah dari Kades Arsin ini begitu. Jadi Kan pekerja-pekerja pernah ada kantor videonya kan diatur. waktu itu ya, ada Ada, video. betul. Ya. Dan juga pengurukan-pengurukan di darat begitu. Hmm, hmm, Ini dia juga aktif melakukan pengurukan, orang-orangnya melakukan pengurukan, di mana pengurukan ini terjadi seringkali eh, kolam itu masih aktif dan juga tambak itu masih aktif, sawah masih aktif ya, sawah di air payo begitu. Tapi itu sudah diuruk begitu Mas Hersu. Begitu juga dengan kali-kali di sana ada Kali Malang juga diuruk begitu. hmm, Jadi otomatis tidak ada air yang mengalir untuk kolam warga, untuk hmm, tambak warga begitu. Padahal penghidupannya itu dari situ. Ya akhirnya mereka tidak mungkin pengurukan dengan alat berat tersebut kemudian mereka menggali kembali gitu dengan secara manual. Saya hmm, bisa membayangkan lokasinya seperti itu karena saya hmm, beberapa kali praktikum ke Pulau Seribu itu berangkatnya dari Tanjung Pasir, sewa perahu nelayan ketika masih mahasiswa dulu. Dan memang suasananya seperti itu tuh tidak memungkinkan bagi warga begitu ya. Mereka akan kehabisan uang apa dan sebagainya kalau seandainya untuk mengembalikan kolam atau sawahnya seperti semula akhirnya ya saya duga mereka wajar kalau kemudian menyerah dan hmm. bersedia untuk relokasi, bersedia untuk pindah. Jadi ada unsur pemaksaan, intimidasi, begitu Mas. Dari berbagai kesaksian itu misalnya orang malam-malam datang begitu, minta supaya mereka bersedia untuk diambil lahannya, bersedia dengan bayaran tertentu seperti itu. Iya. Jadi dari sini sebenarnya kalau polisi mau, ini kalau mau loh ya, gampang banget Hmm. kan dia mencari data-datanya itu karena sekarang Hmm. aja jangankan apa wartawan ya, mereka sendiri nggak usah banyak sekali yang warga di situ yang udah berani mengadu sana ngadu sini kan sekarang ini. Beda sekali dengan awal-awalnya dulu ketika Hmm. Bang Said itu turun ke situ kan saya nyatakan ayo dong jangan Bang Said itu sendiri untuk yang ngomong mana kesaksian warga kalau enggak nanti dibilang bahwa ada ngarang-ngarang aja tapi kata dia nggak berani warga untuk speak up pada waktu itu sebelum Ya. muncul saya ingat ya, kemudian juga mau tapi suaranya diubah wajahnya di blur seperti itu dulu sekarang enggak kan sekarang speak up semua saya Hmm. baca-baca di media juga seperti itu. Iya, saking kuatnya Mas Hersu, karena memang mereka mengerahkan orang-orang berseragam begitu ya Mas Hmm. Hersu. Hmm. Jadi itulah yang ditakuti oleh warga dan mereka ditekan, mereka ditakut-takuti begitu ya, diintimidasi. Tapi kalau sekarang sudah banyak sekali apa warga itu yang berani speak up. Misalnya ini ya, warga selain Pak Kolit ya, yang Hmm. sekarang itu menjadi apa Superstar. namanya? Ya, menjadi superstar. Dan dia atau mewakili suara warga ya begitu kan. atau newsmaker lah sekarang ya. Iya, sekarang menjadi newsmaker lah begitu. Dan kita salut ya, dia berani betul begitu pasang badan begitu, tidak takut diintimidasi. Ketika ditanya apakah ancaman, iya saya menerima ancaman-ancaman itu, tapi saya tidak takut begitu. Hmm. Nah, ini sekarang ini warga sudah berani berkata bahwa Kades Kohot ini Arsin yang sekarang menghilang ini ternyata dia juga mengerahkan alat berat untuk menguruk lahan warga itu untuk reklamasi begitu. Jadi ini diungkap misalnya oleh Henry Kusuma, ini pendamping warga Kohot dalam polemik Pagar Laut Tangerang ini. Dan Henry ini sebetulnya Mas Yesu, kalau saya lihat lagi berita-berita yang sebelumnya, ternyata sudah melakukan pelaporan ini kemana-mana. Jadi Hmm. sebelum Pagar Laut ini rame begitu, pada tahun yang lalu dia itu sudah melakukan pelaporan bahkan sampai ke BPN. Tapi kemudian nggak tembus begitu ya, dianggap laporannya itu diterima tapi tidak ada tindak lanjut seperti itu. Jadi dia merasa bahwa kemungkinan besar mereka tidak jauh dari lingkaran kepala desa ini, pelaku-pelaku yang di bawah. Tapi pelaku-pelaku ini hanyalah ekor, begitu katanya. Karena badan dan kepalanya itu masih ada lagi di atas sana. Jadi menurut Henry, ini sebetulnya ketika mereka mendaftarkan HGB dan juga SHM, itu murni dicuri Mas Hersu. Iya. Jadi misalnya itu ada seorang anak begitu Mas Hersu yang usianya masih 18 tahun, diminta KTP-nya dan kemudian selanjutnya diproses oleh mereka tanpa sepengetahuan si anak dan juga tanpa sepengetahuan orang tuanya. Nah, setelah tahu identitasnya itu dicatut, eh, warga begitu dengan didampingi oleh Henry, orang tua si anak tersebut melakukan audiensi dengan Pemkab Tangerang Hmm. pada Agustus 2024.
Jadi sudah setengah tahunan yang lalu ini sudah berproses mereka. Dan mereka hanya didampingi masyarakat, didampingi Mm, oleh Henry ini sebagai pendamping, begitu saja, begitu mm, karena belum mencuat ketika itu. Nah, kemudian mereka diterima oleh PLT Sekda, Sekretaris Daerah, perwakilan dari ATR, Muspida, dan mm. Inspektorat, begitu ya. Tapi ternyata tidak ada tindak lanjutnya. Permasalahannya tidak ditanggapi dengan serius. Akhirnya Henry bersama warga meminta audiensi ke ATR BPN di pusat loh ini langsung pada bulan September 2024. Nah, di Berarti pertemuan ini menterinya ini ya kalau dari udah AHY itu ya kalau udah setelah AHY. September. Mhm. Iya, betul. Ini menjelang bulan Oktober 2024. Di Mhm. pertemuan ini akhirnya terungkap bahwa Pemkab Tangerang, jadi dari BPN mengungkap bahwa telah membuat Perda. Jadi Mhm. eh, pemerintah Kabupaten Mhm. Tangerang Mhm. menurut BPN telah membuat Perda nomor 9 tahun 2020 tentang adanya pulau reklamasi di sepanjang pantai utara. Ini luar Oh, oke. biasa. Dan Mhm. masyarakat baru tahu, Mas Hersu, bahwa daerah itu berdasarkan Perda tersebut boleh dilakukan reklamasi. Nah, Mhm. saat itu pelaporan dari warga ini, Kementerian ATR BPN tidak mau menyebutkan nomor perdanya. Ini Mhm. aneh juga ya, sehingga Mhm. pembicaraan buntu dan Henry dan nelayan itu akhirnya memilih pulang dan tidak ada kelanjutannya lagi. Nah, tapi sesudah itu mereka bertemu itu, 2 hari setelah pulang dari pertemuan tersebut, Kades Kohot itu membawa alat berat untuk mulai Mhm. menguruk tanah di Desa Kohot. Mhm. Jadi aksi mereka pergi ke BPN dan sebagainya pasti juga terpantau. Dan bagaimana hasilnya bahwa tidak ditanggapi oleh secara serius oleh BPN pada saat itu, kepala desa ini tahu. Maka dia berani 2 hari sesudah warga itu rame-rame ke Pemkap dan kemudian ke kantor ATR BPN, itu dia membawa alat berat untuk menguruk tanah warga. Ini luar biasa sekali, Mas Hersu. Serem ya kalau kita membayangkan ini serem sekali. Jadi Kades ini bergerak atas perintah siapa? Masa atas inisiatif dirinya sendiri? Alat Mhm. berat itu kan disewa. Kita bisa membayangkan sewa sehari alat berat saja sudah berapa begitu. Kalau seandainya kita di lingkungan kita akan mengaspal jalan apa dan sebagainya begitu. Kita punya pengalaman itu pasti teman-teman off the record juga. Dan ini adalah alat berat yang digunakan untuk menguruk begitu. Tanah berdatangan ke situ, tanahnya entah dari mana dan dipakai untuk menguruk daerah tersebut. Tanah yang diambil dari tempat lain itu juga harus membayar. Truk-truk tanah yang setiap hari berdatangan ke daerah Tangerang itu kan juga melewati jalan umum. Jalan umum yang seharusnya pada siang hari berdasarkan Perda Mhm. begitu mereka tidak boleh beroperasi. Mereka baru boleh beroperasi malam hari kalau tidak salah di Kabupaten Tangerang itu truk-truk tanah besar itu baru di atas pukul 9 malam sampai Mhm. dengan pagi hari di mana tempat sepi begitu, jalanan sepi. Tapi di sana tidak berlaku seperti itu Mas Hersu. Jadi sepertinya juga aparat tutup mata apa yang terjadi di sana. Mhm. Ini luar biasa Oh, lah ya, oligarki ini pengaruhnya. makanya kemarin tuh rame sekali soal Londo Ireng itu ya. Ini karena mereka melihat ini perilaku-perilaku mereka ini kayak zaman VOC dulu gitu ya, berkolaborasi para Betul. apa Pangreh Pramong Praja itu gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, Bekerja untuk jadi korporasi kan karena VOC kan juga korporasi ya. mm-mm, iya, korporasi yang kuat, Hmm. bermodal begitu ya. Dan punya Dan senjata, mereka dan bersenjata juga betul dia. bersenjata juga dan mereka orang-orang pandai begitu melawan. Yang melawan ini adalah rakyat yang banyak yang tidak berpendidikan begitu. Hmm. Nah, Kades Kohot ini menggunakan identitas sejumlah warga itu untuk membuat SHGB pada tahun 2023 tersebut, Mas Hmm. Hersu. Hmm. Jadi Khairuddin, salah seorang warga yang merasa menjadi korban, itu mengatakan bahwa sertifikat itu tiba-tiba terbit atas nama beberapa warga yang ada di Hmm. situ, Hmm. begitu. Ini Khairuddin ini termasuk yang sekarang berani untuk diwawancara. Saya lihat di berbagai media dia speak up gitu ya. Dan juga warga Desa Kohot merasa padahal nggak pernah mereka mengajukan pembuatan sertifikat, SHGB, SHM dan sebagainya gitu. Jadi mereka sama sekali tidak tahu. Nah, keterlibatan aparat desa ini dan kepala desa dalam pembuatan HGB inilah yang digunakan untuk berdasarkan permainan mereka akhirnya SHGB ini terbit. Nah, sejauh mana yang di atas mengetahui itu yang masih tanda tanya sekarang ini, Mas Hersu. Iya. Ya, ya, jadi saya kira memang kemudian juga bertanya-tanya orang seperti Pak Mahfud MD, gitu kan dia mempertanyakan dia Mhm, apa yang terjadi gitu kok sampai sekarang aparat penegak hukum tidak bergerak karena padahal kasusnya udah mhm, jelas begitu. Jadi ini mhm, bukan persoalan sekedar pelanggaran administrasi seperti yang dikatakan oleh Kementerian Kelautan
gitu ya, dan Mm-mm. juga bukan persoalan pelanggaran-pelanggaran lihat sama Betul. di mana di ATR ini bukan sekedar itu, tapi ini ada unsur-unsur pidana yang jelas gitu. Jadi Iya, sangat Bah- jelas. bahkan Mm. ini juga kalau itu ngomong dari sisi polisi ya unsur pidananya gitu. Tapi dari unsur korupsinya misalnya KPK atau Kejaksaan Agung, clear ini ada permainan-permainan di antara para penegak hukum, para aparat mulai desa sampai tingkat ke kabupaten, termasuk yang tadi memberikan perda, termasuk juga kepala kantor pertanahannya ya, yang jelas di sana kan Ruslan Iya, juga mengakui soal itu. betul. Jadi ini pasti dipastikan ada unsur korupsi dan yang itu harusnya kalau tidak KPK ya kejaksaan yang harus segera bergerak. Tapi kan kemarin ada surat yang beredar dari kejaksaan untuk memanggil Arsin gitu, tapi kan banyak yang nganggap ini panggilan ini nggak serius banget gitu kan. Biasanya kalau ada panggilan tuh kan tanggalnya jelas ini kan Mm-mm. menghadap siapa kan jelas mestinya kan gitu. Iya, ini bukti-buktinya sekarang ini seperti kata eh, Pak Susno 2J, ini mantan Hmm. Kabar Eskrim ya. Eh, dan juga menurut Pak Mahfud MD begitu. Ini sudah banyak sekali sebetulnya kalau LSM tuh banyak banget yang sudah bersuara. Ayo Hmm. segera tangkap karena saksi-saksinya ini sudah banyak dan mereka sudah berani sekarang. Kalau dulu hanya Pak Khalid saja begitu kan. Kalau sekarang sudah berani. Bahkan media-media itu leluasa sekarang ya Mas Hersu. Karena juga kalau dulu Pak Said Didu itu kan dikejar-kejar preman. Hmm. Hmm. Bahkan sampai kalau saya lihat Pak Said Didu mengunggah namanya itu ada di spanduk-spanduk Mas Ersu. Hmm. Jadi Hmm. nama nama Pak Said Didu disebutkan di situ dia sebagai kriminal, begitu dia sebagai pemfitnah, hoax gitu, tukang hoax dan sebagainya dan dibuatkan spanduk yang besar dipasang di desa tersebut dan kemudian kalau seandainya dia sampai tampak itu dikejar-kejar oleh preman. Betapa perjuangan Pak Said Didu ini luar biasa sekali Hmm. dan Hmm. dia ke sana pun harus sembunyi-sembunyi begitu di siang hari bolong yang sangat panas karena suasana di sana itu memang panas sekali dan kalau seandainya sampai ketahuan maka dia akan dikejar-kejar gitu nyawanya terancam. Nah, itu yang terjadi dulu tapi sekarang sudah berubah. Ketika sudah merebak di mana-mana dan sudah menjadi viral begitu ya. Ini akhirnya warga itu bersama dengan Pak Khalid ini berani bersuara. Begitu termasuk yang tadi umur 18 tahun itu Mas Ersu dia namanya ada di sertifikat SHGB begitu ya yang diterbitkan oleh BPN begitu ya. Hmm. Artinya Hmm. atas rekomendasi si Arsin ini kepala desa Kohot dan kemudian disebutkan kan setiap kali misalnya ada sertifikat itu Ya, berdasarkan perolehan ya, warisan ya, ya perolehan. perolehannya Hmm. pembelian dari pihak mana begitu dan kapan dan sebagainya di situ disebutkan sebagai warisan dan sebagai warisan dari mana dari orang tuanya itu ada namanya Pak Nasruddin juga warga setempat yang jadi dia seolah-olah dia sudah mati gitu dan dia marah kan Kacau dia anggap sudah banget. meninggal. Iya. Jadi sebenarnya udah bisa kita duga kok main-mainnya seperti itu. Dan saya kan waktu itu Ya, kemarin juga menyinggung soal oh eh, ada giriknya tahun 82. Ah itu nggak itu pasti dibikin-bikin aja semua kan gitu. Jadi ini udah mereka ini memang ya dan kemudian para kepala desa dan juga sampai RT RW-nya gitu sampai di bawah itu pemain semua di situ. Memang itu betul. penyakit di bangsa kita ngeri banget sampai desa-desa itu udah rusak semua. Betul. Dan orang-orang seperti ini, Mas Heri, itu seperti orang-orang yang berteriak NKRI harga mati, saya Pancasila, apa dan sebagainya. Begitu juga kalau kita lihat loh di Kohot TV itu, Mas Heri, isinya tuh kayak orang benar gitu ya, kayak pengelolanya itu kayak yang benar. Seperti misalnya, kalau yang terakhir memang the latest gitu, yang terbaru itu kuasa hukum Kades Kohot angkat bicara soal berita hoax. Nah, ini suara mereka lah, mereka mengkonter. Kemudian yang sebelumnya, misalnya 2 minggu yang lalu, PIK 2 dan pemuda Pantura makan siang gratis untuk masyarakat, seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya misalnya gini, Seminar Nasional STIH Painan, tema No Viral, No Justice. Lah, ini Kok kan menghantam mereka sendiri begitu. enggak kok Painan kan di pesisir selatan sana kok kenapa dimuat di situ? Iya, jadi memang ada apa namanya agenda-agenda dari perguruan tinggi mana, terus anak-anak muda dan sebagainya. Begitu Mas Sersu itu dimasukkan di situ seperti LDKK mahasiswa Unjani Bandung tahun 2024. Padahal itu kan dari Unjani dari apa namanya dari eh,
tempatnya jauh walaupun kalau dulu masih satu provinsi ya Jawa Barat, sekarang kan sudah berbeda gitu, tapi tetap saja masuk di situ. Jadi di sini misalnya ya, yang lainnya sih PIK 2 beri bantuan tanaman hortikultura melalui Hmm, yayasan tertentu begitu ya. hmm, hmm. Terus kemudian PIK 2 peduli dan berbagi untuk masyarakat Desa Kohot, @Kohot TV. Ini banyak sekali unggahan-unggahan yang apa mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PIK 2 dalam hal ini adalah Agung Sedayu. Jadi memang memang kalau kita melihat lagi ini sebagai barang bukti juga nih Mas Hersu bagaimana interaksi antara Desa Kohot yang di kepala desanya adalah Arsin bin Asib ini interaksinya sangat intens dengan Agung Sedayu Group. Dari situ kan kemudian bisa dilihat dana-dana ini dari mana. Kalau Ya. seandainya saya misalnya memiliki SHGB dan juga SHM begitu ya di tanah saya dan kemudian ada orang yang membangun bangunan di situ pastilah saya protes begitu. Nah ini kan keanehannya adalah dari pihak Agung Sedayu Group lewat kuasa hukumnya Muanas Alaidit mengatakan bahwa iya betul kami memiliki SHGB dan juga SHM di wilayah pagar laut tersebut tapi bukan kami yang memasang pagar lautnya. Kalau seandainya mereka memiliki sertifikat, masa mereka tidak marah? Ada seseorang yang entah siapa begitu memiliki modal besar dan kemudian mengkafling-kafling tanahnya mereka. Ini kan aneh gitu Mas Hersu. Ya. Mereka tidak marah gitu. Dan mereka padahal korporasi besar yang ya ini kan mesti sensitif dong Oh. soal kok tiba-tiba ada orang masang pagar laut gue yang punya SKGB. Tapi kalau saya lihat alurnya kelihatannya ya Mbak Agi ya ini Mhm. satu memang peran dari Arsin ini sangat besar ya di lapangan ya. Dia kemudian Mhm. menjadi aktor, kemudian dia menyiapkan dokumen-dokumennya yang Mhm. termasuk meminjam nama-nama dari warga di situ gitu, kemudian Mhm. mengajukan kepada pem 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 apa ya pem pemkap ya namanya kalau pemkap dan Pemerintah kabupaten. kabupaten Mhm. kabupaten kemudian dengan BPN dari situ. Jadi sebenarnya alurnya semua udah sama karena kan ex kepala BPN-nya juga sudah disanksi berat. Saya aneh juga itu karena dia sudah tidak lagi sudah pensiun itu masih kena sanksi berat juga si Pak Joko siapa yang disebut Joko S itu ada namanya itu kan dia Betul. ya. Mhm. Nah dari situ kan mereka udah kerjasama semua jadi dan kemudian yang mengajukan itu adalah warga semua gitu dan diakui bahwa itu tadinya adalah tambak padahal nggak ada tambaknya itu kan geospasial ketahuan sebenarnya dari satelit juga gampang untuk melihat apakah itu tadinya seperti yang disampaikan oleh Nusron di DPR kan juga menjelaskan kalau dilihat Mhm. dari satelit ya itu tadi itu bukan bukan itu bukan daratan itu wilayah perairan kan jadi Mhm. dari situ kemudian setelah mendapat pengesahan dari BPN dan saya tinggal dikolek aja sebenarnya. Saya nggak tahu bagaimana transaksi belinya itu. Tapi yang jelas orang-orang yang atas nama tadi itu seperti siapa yang anak umur usia 18 tahun itu mereka apakah dapat duitnya dari sertifikat itu dari eh, pengakuan bahwa dia punya lahan di situ. Ya, sekarang yang mengadukan hal itu kan orang tuanya, namanya Nasrudin, Nah, yang mempertanyakan itu begitu. hmm, Ini dia jelas dia tidak mendapatkan uang, Mas Hersu. Bahkan dia hmm, kaget bahwa nama anaknya ada di dalam sertifikat hmm, tersebut. hmm, Padahal mereka tidak pernah begitu mengajukan begitu. Mereka juga bahkan dia mengatakan saya ini orang tidak punya. Bahkan hmm, tanah yang di darat itu pun walaupun dia warga Desa Kohot, tapi dia milik pribadi dia yang ada di darat itu dia tidak punya, Mas Hersu hmm, apalagi yang ada di laut begitu kan memang kalau masyarakat yang apa tergolong untuk nelayan misalnya tergolong papan bawah seperti ini seringkali kalau mereka tidak mampu membeli tanah sendiri bisa jadi masih tinggal bersama orang tua dan sebagainya hmm, seperti hmm, itu jadi dia kalau memiliki tanah pribadi pun tidak begitu bagaimana mungkin membelikan tanah untuk anaknya jadi memang ini permainan dari desa makanya nggak wajar kalau kemudian dari sejak tanggal 24 itu Arsin ini menghilang begitu ya Mas Yusuf. hmm, Karena sejak tanggal 24 itu mereka melihat kedatangan Menteri Nusron hmm, dan kemudian rame betul wartawan ada di hmm, sana menjadi hmm, viral di mana-mana. Mereka seperti mendapat semangat baru begitu hmm, ya. hmm, Tadinya mereka melihat Pak Khalid ini ada di TV, diwawancara di mana-mana tapi mereka masih takut begitu. hmm, Walaupun Pak Khalid ini diarak-arak begitu Mas Yusuf, diarak-arak, dicium tangannya, terima kasih, hidup Pak Khalid gitu. hmm. Tapi mereka tetap takut untuk membawa namanya begitu untuk muncul di wawancara media. Tapi sejak ada Nusron itu memang mereka makin berani, Mas Yerso. Yes. Saya kira sebenarnya ini yang sejak awal kita ingatkan ya Mbak Agi, jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk mengaburkan itu. Walaupun sebenarnya
itu transparan banget ya. Tapi kalau kemudian semua aparat mulai dari aparat pemerintah daerah, juga di pertanahan dan aparat penegak hukum sampai kemudian desa-desa juga semua kompak menyatakan eh, misalnya ini warnanya, padahal faktanya sebenarnya katakanlah itu hitam, tapi dia bilang enggak ini warnanya putih, warna putih, mereka semua itu ya ya kita ya itu bahaya itu, dan kita mau apa gitu, itu saya kira yang mesti kita kawal. Tapi saya kira kalau melihat trennya dari pemerintahnya Pak Mhm. Prabowo kemarin kan, kemudian Pak Prabowo lebih berpihak kepada opini publik gitu ketimbang pada para para Iya. para penegak hukum dan sebagainya. Ini kalau zamannya Pak Jokowi kan nggak peduli yang begini-begini ya, jalan terus saja gitu. Nah ini Mhm. terus harus dikawal menurut saya, karena kalau enggak ini bisa ini lagi bisa kelihatan, bisa apa ya, orang Jawa nyebutnya merucut lagi gitu. Pasti bisa Mhm. lolos Iya. lolos lagi kalau enggak gitu. Nah sejauh ini Nusron sih masih kencang gitu, untungnya di situ ya. Jadi nah ini membuat Mhm. aparat penegak hukum lain juga susah untuk bertindak. Nah kalau ini, kalau kemudian terus ini dan Pak Prabowo mengucapkan sama dengan kayak perintah pagar laut kemarin dibongkar, ya menurut saya jadi ini barang, karena kan seperti dikatakan oleh Muzani bahwa perintahnya adalah segel, usut dan cabut dan usut gitu ya. Mhm. Mhm. Iya ya Mas Hersu. Ini saya googling Mas Hersu ya. Jadi di sini ada 3 kepala desa yang selama ini menurut Pak Said Didu ya. Hmm. Ada 3 kepala desa di Kabupaten Tangerang tersebut yang melaporkan Pak Said Didu ketika Oh itu. iya ya, Mas Kota ya satunya ya, saya ingat Ya, itu Mas abdes itu. Kota satunya dan juga Sutawijaya. Tahu ya, ketua Suta abdesi, ketua umum abdesinya ya. Ketua Umum Abdesi. Nah, Hmm. Abdesi ini sebetulnya ada dua begitu ya. Ada Hmm. Abdesi yang satu lagi yang memang memiliki badan hukum di Kementerian Hukum begitu. Jadi ini sebetulnya yang lebih resmi dan Hmm. ketua umumnya bukan Sutawijaya. Sementara Sutawijaya ini adalah Abdesi yang tidak berbadan hukum karena sudah ada Abdesi duluan yang mendaftarkan ke Kementerian Hukum ketika itu, sehingga yang ini sebagai organisasi itu tetap dibina oleh Kemendagri. Dia Hmm. terdaftar, tapi hanya terdaftar, tidak berbadan hukum. Terdaftar di Kemendagri dan kemudian di dalam strukturnya segala, apalagi ketika Pilpres, dia kemudian membuat acara begitu yang mengundang Gibran, cawapres Gibran dan sebagainya. Udah jelas lah ini memang abdesi pro Jokowi begitu. Hmm. Hmm. Ya, kebelakangan kita baru tahu kan bahwa kelakuannya ya seperti ini. Banyak Hmm. sekali perilaku-perilaku yang kemudian diprotes oleh warga begitu. Dan ketiga ini kan yang kemudian ketika Pak Said Didu tetap melakukan perlawanan dan diminta Hmm. damai, tapi Pak Said Didu tidak bersedia damai. Dan sementara ada lagi Mas Hersu, kepala desa trio begitu ya. Tadi Mas Hersu mengatakan ini sepertinya kepala desa Kohot gitu yang Hmm. terkena. Nah, sebetulnya ada 2 kepala desa lagi yang ini juga pernah disebutkan oleh akun @opposite 6890. Hmm. Nah, 3 kepala desa itu adalah Kepala Desa Kampung Melayu Barat, Subur Mariono, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, yaitu si Arsin bin Asip, dan satu lagi Kepala Desa Lemo, Kecamatan Teluk Naga, itu namanya Satria, Mas Hersu. Nah, mereka ini kompak dulu melawan Pak Said Didu. Mereka juga termasuk yang melaporkan Pak Said Didu begitu ke kepolisian. Jadi memang ketika itu mereka kompak, tapi sekarang sepertinya Arsin ini menghadapi masyarakatnya, menghadapi wartawan karena yang diserbu dia begitu Hmm. sendirian begitu ya menghadapi itu semua. Nah, inilah yang kemudian kita sekarang melihat Arsin ini menghilang. Nah, sebetulnya kalau kita lihat lagi Mas Ersu di medsos begitu ya, eh, Arsin ini juga sudah didoxing gitu. Jadi Hmm. kalau alamatnya sudah jelas ya, Hmm. itu umum lah. Kalau kita Hmm. jangankan Arsin, kita melihat orang pada umumnya begitu, Hmm. nggak perlu dia artis atau tokoh pun seringkali Hmm. tanggal lahirnya kita tahu begitu. Tapi kalau kemudian nomor teleponnya itu tersebar begitu saja ya, itu termasuk doxing begitu. Tapi ya mau tidak mau karena mungkin dia sebagai kepala desa, public figure lah begitu ya, Hmm. nomor teleponnya ini tersebar di mana-mana. Dan sekarang sedang ramai sekali eh, salah satu yang mengungkap itu ada di X begitu Mas Hersu, itu akun Anonymous Your Anon VD begitu namanya. Dan ya banyak sekali yang kemudian netizen begitu ya iseng menelpon begitu, ada juga yang serius gitu Ada yang yang ngechat ya.
ngechat gitu Mas Hersu. Iya mantap brother, gas silaturahmi tipis-tipis begitu ya. Ya, Hmm. ada yang, woi Kades, di mana kau begitu? Seenaknya saja menindas rakyat dan nelayan. Akan kukejar kau sampai ke Antartika. Waduh, Ikut. aja. Hmm. Ini ada dua centang, dua checklist Mas Hersu. Hmm. Berarti masuk begitu ya. Tapi tidak ada jawaban. Yang lainnya juga begitu. Ada yang sampai panggilan suara, voice call begitu sampai berkali-kali. Ini lumayan mengganggu ya. Hmm. Tapi mungkin saking keselnya sama Arsin gitu. Tapi juga tidak diangkat dan profile picture-nya Arsin ini sudah tersebar di mana-mana yaitu berupa Hmm. pohon pisang yang berbuah banyak begitu. Mungkin ini menandakan kesuburan, kemakmuran gitu ya. Ya Pak Arsin makmur begitu kalau kita lihat punya Rubicon, punya Fortuner, punya Honda Civic dengan nomor polisi 412 SIN, SIN gitu ya. Mungkin Hmm. SIN mungkin itu adalah namanya dia yang kemudian dia pakai begitu di nomor polisinya. Nah, sekarang di mana keberadaan Arsin Hmm. ini saya rasa dia bukan seperti jarum di dalam jerami. Ini Apalagi sudah jelas ngilangnya bawa Rubicon, Mas, kan gampang Rubicon. nyari. Betul, berapa orang yang punya Rubicon? Kalau seandainya memang aparat hukum kita, penegak hukum kita ini memang niat begitu ya, Mas Herusu Hmm. untuk mempidanakan orang ini karena memang saksinya sudah banyak, bukti-buktinya sudah banyak, dia Hmm. melakukan pemalsuan apa dan sebagainya, ini akan sangat mudah untuk mencari dia. Sekarang Hmm. CCTV ada di mana-mana. Dia menginap di rumah saudaranya pun, dia menginap di hotel atau di mana, itu akan mudah sekali untuk dilacak Hmm. begitu. Jadi kalau seandainya memang ada kesungguhan dari aparat hukum, saya rasa tidak sulit untuk mencari Arsin ini, apalagi membawa Rubicon. Dan kemudian juga kan sudah ada laporan ke KPK ya dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, yaitu Boyamin Saiman itu sudah pekan yang lalu dia melakukan pelaporan. Sampai sekarang juga belum ada gerak nih tampaknya dari KPK begitu. Hmm. Jadi siapa yang bergerak duluan? Kemarin Kejaksaan Agung, tapi Kejaksaan Agung juga tampaknya masih Nggak masih serius-serius amat lah ya. Iya, nggak serius-serius amat, Yang, betul. yang kalau mau bergerak semua ya Pak Prabowo yang harus bergerak. Betul, Kan ya. betul, betul, Mas Hersu. Hmm. Iya, saya rasa Pak Prabowo juga melakukan test the water ya, yaitu dengan eh, Mbak Titik begitu yang Hmm. bersuara kencang gitu kan, dan kemudian Mbak Titik sampai apa menyaksikan pagar laut itu dicabut apa dan sebagainya. Siapa yang kira-kira menentang, siapa yang ini kan akan makin kelihatan gitu, Iya. baik itu secara personal maupun institusi. Nah, sekarang Saya kira ya, memang saya kira ini jadi bukan hanya semacam fenomena gunung es, tapi kasus Laut Tangerang ini sebagai macam test case ya, keseriusan pemerintahan baru ini, apalagi ini 100 hari menjelang 100 hari pemerintahnya Pak. Sudah sudah bukan menjelang lagi ya sekarang ya, sudah 100 hari ya Mbak ya hari ini ya. Karena iya. ya ya, karena kan tanggal Iya ya, tanggal dua ya, puluh. Oh hmm, iya, ya ya betul. Mm-mm, sudah sudah. sudah 100 hari. Sudah. Jadi ini ujian buat test case juga gitu. Apakah ini pemerintah ini serius atau omong-omong karena omong-omong karena kita melihat tendensinya ini coba dikaburkan gitu ya. Dan sebenarnya kasusnya nggak kabur-kabur amat. Sebenarnya kalau mau serius ya gampang kok kalau mau. Tapi persoalannya mau atau tidak. Ya gitu aja Mbak. Gitu aja kok Betul. repotnya. Betul. Dan kalau kalau kita lihat ke belakang Mas Hersu, ini pada tahun 2017 Mm-mm. itu Bu Iriana Jokowi ini pernah meninjau desa Kohot ya, Oh, pernah pergi ke sana. ninjau pagar lautnya bukan? Iya, ini eh, memang ada acara begitu ya bersama Oh. bersama. Ketika itu masih wakil presidennya masih Pak Yusuf Kala, sehingga datang ke sana bersama Ibu Wapres begitu, Ibu Mufidah Yusuf Kala dan memimpin rombongan istri dari kabinet kerja dan pejabat negara lainnya itu dipimpin oleh Ibu Iriana begitu. Dan Hmm. rombongan itu meninjau program pemerintah bernama Kampung Sejahtera. Dulu kan memang ada program Oh. tersebut, Mas Hersu. Bukan kayak Dan pamitan, saya pikir Bu Irene pamitan kayak ke anak-anak SMA waktu di mana itu di Velodrome ya di Rawamangun, bukan ya? iya, ketika suaminya mau lengser. Kalau ini kan Hmm. 2017 Oh, masih eh. masih mencari Masih pengen nambah, dukungan, masih pengen nambah pengen lagi nambah ya. Iya. 2 periode ketika itu masih belum 3 periode begitu Hmm. ya. Dan kemudian dulu ada Anak Kampung Sejahtera yang merupakan program yang diinisiasi oleh OASE, Mas Hersu, Organisasi Aksi Solidaritas Era. Tapi kok Hmm. belakangan saya udah nggak pernah denger ini Hmm. lagi ya OASE. Hmm. Dulu iya.
tahun belasan ya 2017, 18, 19 begitu ya. Hmm, hmm, Mungkin dalam rangka itu juga begitu Pak hmm, Jokowi kemudian running lagi kan. hmm, Nah, hmm, program itu bertujuan mewujudkan desa kelurahan yang mampu memberikan pelayanan begitu ya, baik sosial, kearifan lokal, menjaga kearifan lokal dan sebagainya. Tapi kok malah warganya diusirin? Jadi ini tipe dari pemerintahnya Pak Jokowi dulu kalau saya perhatikan Mas Hersu. hmm, Seperti Oase ini rame-rame gitu seolah-olah merupakan sebuah program yang besar digelontorkan di sana, tapi sesudah itu ditinggal saja nggak diurusin. Ya, hmm, buktinya ini desa Kohot terjadi masalah seperti ini begitu. hmm, Nah, malah justru mereka sengsara, mereka terusir dari tanahnya sendiri. Ini kemana itu kemudian bertahun-tahun sesudahnya? hmm, Bahkan tahun 2019 itu tercatat kalau kita lihat begitu sejarahnya, Pak Jokowi itu juga membagikan 5.000 sertifikat hmm, di Kabupaten Tangerang. Jadi kita hmm, tahu ya, dan itu bulannya bulan Februari, Mas Hersu. Ketika itu pencoblosan bulan apa ya? Ya, seperti biasa kan, bulan hmm, Februari itu belum 2019 itu menjelang begitu. Dan hmm, kita tahu Mas Hersu kemarin bilang menjelang Pilpres 2019 itu kan gencar sekali Pak Jokowi datang ke kabupaten-kabupaten, provinsi hmm. apa dan sebagainya. Dan Kabupaten Tangerang ini termasuk yang disasar untuk kemenangan Jokowi begitu. Ya. Bayangkan kita ada kabupaten dan kota kan 500 lebih begitu ya. Hmm. Tapi ini termasuk yang terpilih gitu. Dan di Kabupaten Tangerang sendiri kan juga ada berapa desa begitu banyak sekali desa yang terpilih Kohot itu Mas Hersu Yes, untuk oke. dikunjungi. Ya. Ini biasanya cepat nih nanti netizen akan memberikan laporan kalau sudah masuk wanted model kayak Pak Arsin ini. Ya, tapi seperti saya sebutkan tadi sebenarnya kalau dia menghilang nggak pakai Rubicon dong ya. Maka Hmm. menghilang pakai Rubicon itu gampang ditemui. Jadi pertanyaannya sekali lagi apakah dia sengaja menghilang atau dia diminta menghilang agar tapi yang jangan sampai dia dihilangkan gitu enggak. Karena nanti sama-sama rugi keluarganya Pak Arsin rugi, kita juga rugi karena kasusnya nggak itu ada semacam missing link kan nantinya kalau itu misalnya terjadi apa-apa pada Pak Arsin. Pak Arsin sekarang harus mulai dijagain, Mbak, supaya dia bisa, Iya. supaya jangan sampai dia dihilangkan. Dengan begitu nanti ini jadi kasusnya juga ikut menghilang kasus pagar laut Betul. ini. Oke, Iya, Mbak jangan Agi, jangan sampai di apa? jangan sampai di Harun Masikukan begitu Ya, ya. ya, 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 Ini. oke. Mm-mm. Ya, Dan kalau kalau menghilang jangan pakai pas pamdes gitu. mm, Langsung mm, kelihatan bahwa itu siapa. mm, Dia mm, mm, naik mm, motor, ada yang lari-lari di belakangnya, mm. itu pasti Pak Arsin itu. Ya kalau Pak Arsin nggak akan jauh-jauh lah larinya, kita tahu lah, ya Mbak Agi. Oke, kita mohon Iya. pamit ya Mbak Agi. Kita ketemu lagi insya Allah besok. Saya Subhan Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.